Assalamualaikum, halo dan hai semuanya. Nama saya Ahmad Dafi Al-Faujan dan saya akan meresensi buku The Psychology of Money. Untuk identitas buku yang saya resensi, buku ini berjudul The Psychology of Money dari penulis Morgan Housel. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 di Tangerang Selatan untuk penerbitan Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh PT Bentara Aksara Cahaya atau lebih dikenal sebagai penerbit baca. ISBN dari buku ini ialah 978 602 6468 578. Jumlah halaman pada buku ini berjumlah 248 halaman dan harga buku ini ialah 90.000. Sebelumnya, kita pasti mengetahui bahwa uang adalah hal paling fundamental di kehidupan kita saat ini. Kita hidup di dunia di mana keuangan memegang kendali atas keputusan rasional kita. Umumnya, hal-hal mengenai keuangan itu diajarkan secara teori melalui rumus-rumus matematika yang rumit. Namun pada kenyataannya, kita tak pernah membuat keputusan finansial dari spreadsheet, melainkan kita membuatnya di meja makan atau di ruang rapat, di mana keputusan finansial itu tak sejarang bercampur dengan sejarah pribadi, ego, maupun pasal lainnya. Itu adalah konsep yang dipaparkan pada buku The Psychology of Money. Morgan Housel selaku penulis dari buku ini memperkenalkan kepada kita cara untuk memandang keuangan secara lebih personal. Pada buku ini, Morgan Housel menjelaskan banyak hal mengenai manajemen risiko, pemahaman keuangan, dan juga konsep dasar sosioekonomi melalui 19 cerita pendek yang faktual. Setiap bab merepresentasikan satu cerita pendek yang disampaikan oleh penulis, dan seluruh cerita tersebut mengangkat berbagai tema yang berkaitan dengan cara seseorang mengambil keputusan dalam mengelola keuangan. Salah satu tema yang dibawakan dalam buku ini adalah bagaimana pemahaman pribadi kita tentang keuangan mungkin hanya 1/sekian ribu dari seluruh kejadian di dunia. Tetapi kita menganggapnya bahwa pemahaman itu mencerminkan 80% dari kenyataan yang ada, di mana Morgan Housel mendeskripsikan bahwa setiap keputusan finansial seseorang dipengaruhi oleh kondisi kehidupannya secara menyeluruh. Salah satu tema yang dibawakan dalam buku ini adalah bagaimana pemahaman pribadi kita tentang uang mungkin hanya 1/sekian ribu dari seluruh kejadian di dunia. Tetapi kita menganggapnya bahwa pemahaman itu mencerminkan 80% seluruh kenyataan yang ada, di mana Morgan Housel mendeskripsikan bahwa setiap keputusan finansial seorang dipengaruhi oleh kondisi kehidupannya secara menyeluruh. Artinya, keputusan finansial dari orang yang ekonominya lebih mapan mungkin terlihat tidak masuk akal bagi mereka yang lahir dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena perbedaan latar belakang ekonomi sejak lahir, perbedaan pemahaman tentang uang, serta perbedaan tingkat kebutuhan dan urgensi. Namun, perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk. Justru, dari perbedaan itulah setiap individu memahami keputusan finansial yang paling tepat sesuai dengan kondisinya masing-masing. Selanjutnya, tema lain yang diangkat adalah bahwa tidak ada hal yang benar-benar baik dan hal yang benar-benar buruk di dunia ini. Morgan Housel menjelaskan bahwa tidak ada hal yang sepenuhnya absolut. Dunia ini terlalu kompleks untuk menyimpulkan bahwa 100% tindakan kita akan menentukan 100% hasil yang kita peroleh. Terkadang, keputusan yang kita yakini akan membawa kesuksesan besar justru berakhir pada kegagalan. Namun, hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu disesali. Morgan Housel menekankan bahwa kita perlu memberi ruang untuk mengevaluasi kegagalan, memaafkan diri sendiri, dan mengelola risiko agar lebih siap menghadapi masa depan. Kemudian, tema lain yang tak kalah menarik adalah tentang memaknai rasa cukup. Morgan Housel menjelaskan bahwa kita perlu mengendalikan keinginan kita. Keinginan yang berlebihan tanpa disertai rasa cukup hanya akan membawa malapetaka yang menunggu saatnya terjadi.
Ia menegaskan bahwa kita perlu menetapkan batas terhadap apa yang ingin dicapai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi rasa gengsi, keluar dari kebiasaan membandingkan diri dengan hal lain yang tidak realistis, serta memiliki harapan yang sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Topik terakhir yang juga menarik adalah bahwa pertumbuhan kecil dapat menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Morgan Housel menjelaskan bahwa hasil yang besar dapat berasal dari akumulasi hal-hal kecil, tapi dilakukan secara konsisten. Konsep ini diibaratkan seperti compound interest yang berawal dari nilai kecil tapi berkembang menjadi sesuatu yang sangat besar seiring berjalannya waktu. Dari beberapa tema yang telah saya sampaikan, saya merasa bahwa buku ini berfokus pada literasi keuangan dari sudut pandang yang fundamental dan personal. Tidak ada rumus matematika, tidak ada kumpulan data yang besar, dan tidak ada hipotesis teknis yang kompleks. The Psychology of Money menurut saya merupakan karya yang sangat fenomenal. Karya ini berhasil menjadi rujukan bagi pembaca yang ingin meningkatkan literasi keuangan. Buku ini menjelaskan cara mengelola uang untuk masyarakat umum secara bijak. Selain itu juga, gagasan-gagasan yang terdapat dalam buku ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai kesulitan, serta menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang menarik dari buku ini adalah Morgan Housel menyajikan berbagai kisah nyata pada setiap bab. Banyak tokoh fenomenal seperti Bill Gates dan Warren Buffett diceritakan dalam buku ini. Selain itu, masih banyak kisah inspiratif lainnya yang disajikan. Hal ini menjadi nilai tambah karena pembaca dapat memahami secara langsung bagaimana tokoh-tokoh tersebut membangun kesuksesan mereka melalui berbagai keputusan finansial yang diambil. Selain para tokoh ternama tersebut, Morgan Housel juga membagikan pengalaman pribadinya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami cara pandang Morgan terhadap keuangan, serta bagaimana ia menyikapi berbagai persoalan finansial berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Menurut saya, hal ini semakin memperkuat pesan yang ingin disampaikan di buku ini, karena pembaca memperoleh gambaran nyata bagaimana Morgan Housel sebagai ekonom sekaligus penulis buku keuangan membagikan pandangan dan saran berdasarkan pengalaman pribadinya. Penggunaan bahasa dalam buku ini juga tergolong efektif. Perpaduan antara gaya penulisan formal dan bahasa yang lebih komutatif serta emosional membuat pembaca merasa nyaman membaca buku dengan topik yang cukup kompleks. Pola penyajian pada setiap bab pun terasa cukup unik. Morgan Housel memulai dengan mengisahkan sebuah peristiwa nyata, kemudian menjelaskan dampak dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut secara runtut, lalu menutupnya dengan paragraf singkat yang memberikan kesan reflektif dan emosional. Namun, pembahasan mengenai konsep ekonomi dan sosioekonomi dalam buku ini disampaikan secara relatif singkat. Pendalaman materi ekonomi maupun sosioekonomi tidak dijelaskan secara rinci, sehingga pembaca tidak memperoleh pengetahuan teknis yang lebih mendalam mengenai kedua bidang tersebut. Menurut saya, buku ini sudah lebih cukup untuk pembaca awam yang ingin memahami konsep keuangan secara fundamental. Berbagai gagasan finansial dalam buku ini dipaparkan secara menarik, secara mudah dipahami, dan nyaman untuk diikuti. Selain itu, buku ini tidak menggunakan rumus-rumus matematika yang lazim. Meski demikian, penulis tetap menyajikan grafik serta data historis mengenai kondisi finansial global untuk mendukung gagasan yang disampaikan. Selain membahas aspek keuangan, buku ini juga memuat berbagai kutipan inspiratif yang relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka saat ini. Morgan Housel menulis The Psychology of Money bagi siapa saja yang ingin menjalani hari esok dengan pemahaman dan kualitas diri yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Buku ini juga merupakan salah satu buku bertema psikologi keuangan yang memperoleh sambutan sangat baik di Indonesia. Bagi pembaca yang tertarik, buku ini dapat diperoleh di berbagai toko buku maupun dipinjam melalui perpustakaan umum.
termasuk perpustakaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara. Demikianlah resensi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.